Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah kalian lihat di judul, di video kali ini Kak Gita akan membahas tentang medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Yang pertama, di sini ada induksi magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik. Nah, misalkan ada kawat lurus kayak gini, terus dialiri arus listrik ke sana, ke kanannya. Ini arusnya. Kemudian ada satu titik di sekitar kawat ini, misalnya di sinilah. Ini adalah titik P gitu ya. Dan jarak titik P ke sini, ke kawatnya itu adalah A gitu ya. Nah, karena titik P ini di sekitar kawat berarus listrik, nanti si P ini mengalami induksi magnetik. Dan besarnya itu B sama dengan mu 0 dikali I per 2 pi A. Gitu ya. Dengan mu 0 itu sama dengan permeabilitas ruang hampa dan besarnya adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Ya, dan I-nya itu adalah arus listrik yang mengalir, satuannya adalah ampere, dan A itu adalah jarak titik P ke kawatnya dan satuannya adalah meter. Sedangkan B-nya di sini ini B-nya adalah besarnya medan magnet. Oke. Satuannya adalah Tesla. Kemudian, si medan magnet ini juga memiliki arah yang mengikuti aturan genggaman tangan kanan kayak gini nih. Udah saya kasih gambarnya. Jadi kalian genggam kayak gini batangnya atau si kawatnya itu, dan ibu jari itu sesuai dengan arah arusnya. Ini saya bikin kayak gini karena tadi saya menggambar si garis biru ini, si kawat ini arusnya ke kanan gitu kan, sehingga mengarah ibu jarinya itu ke kanan. Nah, nanti medan magnetnya itu melingkar kayak gini ya, keluar masuk bidang. Oke, berarti kalau di bawah di sini dia akan masuk ke dalam bidang, terus ke sana, balik ke atas, terus muter lagi. Kayak gitu kira-kira. Berarti untuk posisi di sini dia kan nanti melingkarnya begini ya, ke sana, masuk, terus nanti keluar lagi di atas gitu ya. Contoh soal yang pertama, sebuah kawat lurus dialiri listrik 5 ampere seperti gambar mu 0 sekian. Besar dan arah induksi magnet di titik P adalah, ini P di sini, jarak P ke kawatnya itu adalah 2 cm. Berarti yang diketahui pertama adalah A-nya itu 2 cm, ini diubah ke meter jadi 2 kali 10 pangkat minus 2 meter gitu ya. Terus ada mu 0-nya itu adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Permeabilitas ini tetapan ya, jadi selalu segini, 4pi kali 10 pangkat minus 7. Kemudian ada arusnya, I sama dengan 5 ampere, dan ditanya adalah besar induksi magnet, B-nya. Nah, karena ini kawat lurus, berarti B sama dengan mu 0 I per 2pi A. Masukin, berarti ini 4pi kali 10 pangkat minus 7 kali arusnya 5 ampere per 2pi dikali 2 kali 10 pangkat minus 2. Ini si A-nya, ya kan? Nah, yang atas itu jadinya 4pi dikali 5 kali 10 pangkat minus 7. Yang bawahnya 2pi kali 2 itu 4pi kali 10 pangkat minus 2. Ini adalah B-nya. Nah, yang sama boleh dicoret, berarti 4pi berarti 5 dikali 10 pangkat, ini minus 2 nya naik ke atas jadi plus 2, berarti min 7 tambah 2 itu tinggal minus 5 Tesla. Nah, medan magnetnya berarti 5 kali 10 pangkat minus 5, ada 2 nih. Ya, arahnya kemana? Apakah tegak lurus menuju bidang kertas, berarti ke dalam, atau yang D, tegak lurus menjauhi bidang kertas. Kalau sesuai dengan kaidah genggaman tangan kanan, arah ibu jarinya ke kanan kan, nanti dia akan berputar gini, gitu. Di bawah ini dia masuk bidang, di atas nanti keluar. Jadi masuk di bawah, keluar di atas, kayak gitu. Nah, berarti di tempat si P ini, karena adanya di atas kawat, berarti dia akan menjauhi bidang kertas. Jawabannya yang D. Yang kedua adalah induksi magnet pada pusat kawat melingkar. Jadi misalnya gini, ada kawat berbentuk lingkaran gitu ya, dikasih arus listrik sebesar I. Nah, nanti di pusatnya ini mengalami medan magnet gitu ya. Misalnya pusat lingkaran ini adalah P, dengan jari-jarinya itu adalah A gitu ya. Nah, medan magnet di titik P itu sama dengan mu 0 kali I per 2A.
Jadi sebenarnya mirip rumusnya sama yang tadi, cuma di sini nggak ada pi-nya bawahnya, gitu ya. Dengan mu nolnya masih sama, itu adalah permeabilitas vakum 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. I-nya adalah arus listrik, satuannya ampere, gitu ya. Terus A-nya kalau di sini itu adalah jari-jari, ya, jari-jari si kawat melingkarnya. Ini satuannya tetap meter. Dan ini tetap berlaku tadi untuk menentukan arahnya itu menggunakan kaidah genggaman tangan kanan, cuma dibalik. Dibaliknya tuh gini. Kalau yang sebelumnya yang melingkar adalah medan magnet, berarti di sini yang melingkar adalah arusnya. Jadi yang 4 jari ini itu mewakili arus, sedangkan ibu jari mewakili medan magnet. Di sini ada contoh soal, seutas kawat lurus dilengkungkan seperti gambar dan dialiri arus 2 ampere. Jadi arusnya mengalir gini, melengkung ya, 2 ampere. Jika jari-jari kelengkungan 2pi cm, ini jari-jarinya 2pi, maka induksi magnetik di titik P adalah di sini ya. Berarti ini pusat kawat yang melingkar kan. Dari soal ini yang diketahui pertama adalah jari-jarinya itu 2pi cm. Diubah ke meter berarti 2pi kali 10 pangkat minus 2 meter. Ya kan, terus ada arusnya I sama dengan 2 ampere. Kalau mu nol tetap ya 4pi kali 10 pangkat minus 7. Terus yang ditanya adalah medan magnet di P gitu. Ngitungnya medan magnet di P berarti sama dengan mu nol I per 2A. Oke, sama aja. Cuma bedanya di sini tuh kawatnya adalah setengah lingkaran ya kan. Kalau tadi kan ini rumusnya untuk full satu lingkaran. Kalau bentuknya setengah lingkaran kayak gini, berarti dia tinggal dikali 1/2. Oke ya. Nah, tinggal dihitung mu nolnya itu 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali arusnya. Arusnya itu 2 ampere per 2 dikali A. A-nya itu jari-jari itu 2pi kali 10 pangkat minus 2. Jangan lupa dikali setengah. Oke. Kalau yang bisa dicoret boleh dicoret. Ini ada 2 sama 2, hilang ya. 2pi kali 2 itu 4pi. Berarti habis ya ini. Nah, sisanya adalah 1. Oke kan, 1 ya. Dikali 10 pangkat minus 7 yang atas. Nah, yang bawah ini ada 10 pangkat minus 2 naik ke atas jadi 10 pangkat 2. Nah, berarti medan magnet di titik P itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Tinggal arahnya nih. Kebetulan sih untuk 1 kali 10 pangkat minus 5 itu cuman ini kan, yang E ya. Cuma dia doang. Arahnya adalah masuk bidang gambar ya. Jadi kalau pakai kaidah tangan kanan, yang telunjuk, jari tengah, jari manis sama kelingking itu berputar. Ya, nanti otomatis ibu jarinya mengarahnya masuk. Oke, berarti jawabannya yang E. Contoh soal yang ketiga. Potongan kawat M dan N yang diberi arus listrik diletakkan seperti pada gambar. Induksi magnetik di titik P sebesar. Jadi ini gambarnya ada 2 kawat, yang satu setengah lingkaran gini ya si M, yang satunya lagi N ini kawat lurus gitu. Nah, di sini ada titik P. Otomatis si P ini mendapat induksi magnet dari 2 tempat, dari M dari N juga. Nah, nanti tinggal dihitung resultannya tuh. Si M ini setengah lingkaran dengan jari-jari 5 cm, terus jarak P ke kawat N itu juga 5 cm. Gitu ya. Untuk yang pertama, anggaplah di sini dari si M ini nih, dari si M dia ini dapat B1 gitu ya. Medan magnet yang pertama. Sedangkan dari kawat N dia itu dapat B2 misalnya gitu. Nah, untuk B1 berarti ngitungnya pakai yang kawat melingkar ya. Mu nol I per 2A, jangan lupa dikali setengah karena dia hanya setengah lingkaran gitu ya. Mu nolnya di pilihannya tetap, berarti nggak usah diubah ya. Jadi B1 sama dengan mu nol dikali I arusnya berapa ampere di sini? 1 ampere per 2 kali A. A-nya untuk M gitu ya, A-nya itu sama dengan 5 cm nih. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 2 meter dimasukin ke sini. 5 kali 10 pangkat minus 2, jangan lupa kali setengah. Gitu ya. 5 kali 2 10. Ya, berarti ini sama dengan mu nol per 10 dikali 10 pangkat minus 2 kan 10 pangkat minus 1. Terus di sini ada 2. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 1. Nah, tinggal ini naik nih. Jadinya 10 mu nol per 2. Hasilnya adalah 5 mu nol untuk B1-nya.
Sedangkan untuk B2, karena dia lurus, berarti jadinya mu0I per 2 pi A. Nah, mu0-nya nggak apa-apain kan, karena di pilihannya masih ada tuh. Mu0 dikali arusnya ini 1 ampere juga per 2 pi kali A. A-nya nih jaraknya nih 5 cm. Gitu ya untuk kawat N. A-nya juga 5 cm, berarti sama nih. 5 dikali 10 pangkat minus 2. Ya, berarti mu0 per, ini jadinya berapa? 2 kali 5, 10. 10 kali 10 pangkat min 2, itu 10 pangkat min 1, tapi ada pi-nya. Nah, 10 pangkat min 1-nya naik ke atas, ini berarti jadinya 10 mu0 per pi untuk B2-nya. Sekarang tentuin arah. Untuk kawat M, itu arahin yang telunjuk jari tengah, jari manis sama kelingking supaya dia berputar. Gitu ya. Nah, nanti arah ibu jarinya itu otomatis pasti akan masuk ke dalam bidang. Jadi untuk B1-nya itu masuk. Gitu ya. Sedangkan untuk kawat yang lurus itu arahin ibu jari ke bawah. Nanti otomatis medan magnetnya melingkar gini kan. Nah, lihat nih di posisi P dia juga akan masuk untuk B2-nya. Ini juga masuk. Karena sama-sama masuk, berarti antara B1 sama B2 itu ditambah. Nah, hasilnya nanti pasti masuk bidang, bukan keluar ya. Ini keluar, ini enggak ya. Berarti pilihannya antara C, D, E. Nah, tapi tinggal kita tambah dulu nih. B1 ditambah B2. Berarti medan magnet di titik P itu sama dengan 5 mu0 ditambah 10 mu0 per pi. Nah, ini 5 mu0-nya mau dikeluarin dari kurung kayak difaktorisasi gitu. Berarti sisanya 1 di sini ditambah dia 2 per pi. Gini kan. Kayak gini ada nggak? Oh, pi-nya adanya pangkat min 1 nih. Kalau naik ke atas berarti jadinya 5 kali mu0 gitu ya. Ini ditaruh di depan 2 pi pangkat min 1 terus ditambah 1. Kenapa jadinya pi pangkat min 1? Karena naik ke atas. Oke. Berarti jawabannya yang mana? Yang D. Oke, satuannya Tesla ya. 5 mu0 kali 2 pi pangkat min 1 tambah 1 Tesla masuk bidang gambar. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.